Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siapa saja para pengguna informasi akuntansi. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholders terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, the language of business, di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan melalui laporan akuntansi. Mula-mula, sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi atau dianalisis, dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi. Transaksi bisnis di sini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perubahan posisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda atau bervariasi tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal atau internal users dan pemakai eksternal atau external users. Yang termasuk dalam kategori pemakai internal antara lain 1. Direktur dan manajer keuangan. Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur, sebagai contoh bankir, supplier, dan seterusnya, maka direktur dan manajer keuangan membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau utang. Pemakai internal yang kedua adalah direktur operasional dan manajer pemasaran. Untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka direktur operasional maupun manajer pemasaran membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan, termasuk tren penjualan. Pemakai internal yang ketiga adalah manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemakai eksternal antara lain meliputi 1. Investor atau penanam modal, di mana mereka menggunakan informasi akuntansi investi atau penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Dalam hal ini,
investor perlu secara cermat dan hati-hati dalam menanggapi setiap perkembangan kondisi kesehatan keuangan investi. Investor sebagai pihak luar dari investi atau penerima modal dapat menilai prospek terhadap dana yang akan atau telah diinvestasikannya lewat laporan keuangan investi. Apakah menguntungkan, profitable, atau tidak? Pemakai internal yang kedua adalah kreditur, seperti supplier dan bankir, di mana mereka menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Dalam hal ini, kreditur dapat memperkecil risiko dengan cara mencari tahu seberapa besar tingkat bonafiditas dan likuiditas debitur melalui laporan keuangan debitur bersangkutan. Pemakai eksternal yang ketiga adalah otoritas pajak, yang dimana mereka berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Pemakai eksternal lainnya adalah otoritas jasa keuangan, di mana OJK mewajibkan public corporation untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada OJK. Dalam hal ini, pihak OJK sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan emiten dengan tujuan untuk melindungi para investor. Pemakai eksternal lainnya adalah para ekonom, praktisi, dan analis, yang dimana mereka menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Salam sukses.